Selamat pagi. Kalau saya suruh memilih Bapak Ibu, saudara-saudara, cuaca yang seperti ini kah yang kita inginkan atau yang panas? Kipas-kipas, mana yang lebih cocok? Yang mana lebih cocok? Mana pun cocok. Kalau saya pilih cuaca begini, sekali tapi kan hujan. Kalau boleh, begitulah. Kalau disuruh memilih, ya. Kalau disuruh memilih kan kita punya pilihan, kan begitu ya. Baik, tadi waktu Pak Pinem berbagi berkat, saya ingat, saya kembali lihat itu ya ayatnya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya mau ingat kembali itu ya. Bukan uangnya yang jahat. Ya. Jangan-jangan nanti kita berpikir bahwa oh, kalau begitu kita nggak bisa lagi cari uang. Saya pernah membaca, lihat Pak Pinem ini. Saya belanja, dia cari kopean. Kopean sayur di tukang sayur. Dia kumpulkan itu, dia bawa pulang untuk ternaknya. Kan begitu ya. Iya. Itu untuk apa? Untuk babi. Babi untuk apa? Untuk dijual. Untuk apa uangnya? Untuk apa dijual? Supaya ada uang. Kan begitu ya. Uang ini sekarang semua kita butuh uang. Hari ini kita sangat butuh uang. Butuh uang untuk uang belanja. Butuh uang untuk uang sekolah anak. Butuh uang untuk keperluan yang lain-lain. Butuh uang untuk gereja, untuk pembangunan, untuk misi, untuk PI. Semuanya butuh uang. Jangan-jangan nanti karena kita cinta uang. Ya, kan gitu ya. Gereja terus sekarang membicarakan tentang uang. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius yang masih muda. Timotius itu muda. Dan dipercayakan untuk melayani, dan dipercayakan untuk menggembalakan jemaat. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Di situ disebutkan bahwa akar segala kejahatan bukanlah uang itu sendiri, melainkan cinta akan uang. Jadi bukan uang itu sendiri akar dari segala kejahatan, tapi apa? Cinta uang. Saya berpikir gini, renungkan juga ini. Tadi waktu dulu saya renungkan, apa itu dosa itu banyak. Berzina itu dosa. Tuhan benci. Jahat. Perselingkuhan itu jahat. Saya pernah melayani orang yang suaminya berselingkuh. Yang paling menyakitkan katanya adalah suami selingkuh. Istri berselingkuh pasti gitu ya. Itu paling sakit. Ada 3 kejahatan bagi orang kata judi, apa? Mabuk, perempuan. Yang paling ini lebih baik rasanya berjudi. Kalau main perempuan, mungkin ada orang yang itu nggak suka, kan gitu. Tapi inilah yang paling menyakitkan. Tapi saya pikir begini, itu pun sudah jahat, tapi rupanya ada yang lebih jahat. Iya, apa? Cinta akan uang. Ngeri kan? Tadi sudah dijelaskan tadi akibatnya seperti apa. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan uang itu yang jahat, tapi cinta. Sudah cinta terhadap uang itu, apapun bisa dilakukan. Membunuh pun bisa dilakukan. Kasih pun tidak ada lagi. Bisa kadang-kadang nggak bisa ketemu dengan istri di rumah, ya, karena memburu uang. Kenapa? Pagi-pagi sudah pergi, istrinya mungkin belum bangun, anak belum bangun, memburu uang, malam baru
sempat ngobrol, sudah pergi lagi, tidur, ya tidak ada waktu. Jadi mari kita belajar supaya kita bukan menjadi jemaat yang cinta akan uang. Tapi gak apa-apa, bekerja, mencari uang boleh. Tapi untuk apa? Untuk Tuhan, untuk lu. Oh ada juga, jangan tapi untuk Tuhan semua. Ya untuk Tuhan semua, baik. Ananias dan Safira bagaimana? Untuk Tuhan kah? Tapi nah, bagaimana? Hatinya ini nggak rela, nggak rela. Iya, jadi ya, mari kita belajar supaya tidak mencinta uang. Tapi uang yang ada itu pergunakanlah untuk yang benar. Kalau memang Tuhan suruh untuk Tuhan, silakan berikan untuk Tuhan. Kalau itu memang bagian Tuhan, berikanlah kepada Tuhan. Kan gitu ya. Nah, disuruh Tuhan tukul baju baru, tukul baju baru. Gak masalah. Jangan berarti berdosa dalam pikiran Tuhan, beli baju baru, beli mobil, enggak, belilah. Tapi mobil itu pun untuk kemuliaan Tuhan. Maka nanti biar iya, kata aduh, kan ini bukan bis, kita atas. Aduh, mobil nanti baru misalnya, tak kain, rusuk sekali. Kita panggilan Bang aku atas ya. Kalau begitu ya, tapi puji Tuhan kamu seperti itu ya. Apa-apa. Baik, kita akan teruskan firman Tuhan hari ini yang akan menjadi renungan kita. Kita akan teruskan tentang persekutuan minggu yang lalu, betapa pentingnya persekutuan. Setiap orang percaya harus hidup dalam persekutuan. Kalau kembali kita mengingat roda iman, kalau pernah belajar tentang roda iman, roda itu biasanya bulat kan? Iya kan? Kalau yang namanya roda bulat, bukan segi 5, bukan segi 3, bukan segi 4, tapi roda itu adalah iman. Roda itu adalah bulat. Roda iman itu adalah berputar, dia jari-jarinya itu ada. Salah satu di sana adalah persekutuan atau ibadah. Ada persekutuan. Orang percaya itu harus memiliki persekutuan. Iya. Kalau ada orang percaya tidak memiliki persekutuan, dia tidak akan bisa bertumbuh. Maka dikatakan di sana kelompok tumbuh bersama. Dia akan mencari persekutuan. Saya ingat dulu ada Saprianta dulu tinggal di Bagan Batu. Beberapa tahun di sana. Waktu itu saya mengingat dia. Waktu saya pergi ke Air Kanopan, saya mengingat dia. Air Kanopan Bagan Batu memang jauh juga ya. Tapi di sini ada persekutuan orang percaya. Saya arahkan dia supaya bisa bersekutu dengan saudara-saudara di sana. Akhirnya dia bisa bersekutu. Kalau kita bersekutu sendirian oke, itu bagus. Persekutuanku dengan Tuhan, menyanyi sendiri di rumah, baca Alkitab sendiri di rumah, merenungkan firman Tuhan sendiri di rumah, bagus. Tapi bukankah kita itu juga perlu siapa? Senior, perlu mentor, perlu orang yang bisa kita berkomunikasi dengan dia. Entah siapa begitu. Kita perlu bapak, kakak, ibu rohani yang bisa kembali membuat roda iman kita itu berputar dengan baik. Salah satunya di sana adalah persekutuan. Hari ini kita masuk dalam berikutnya kehadiran Allah dalam persekutuan. Mari kita buka dari Matius pasal 18. Matius 18. Iya, kita lihat ayat 19 dan 20.
bersama-sama ayat 19, 20, 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Mu yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu adalah perkataan Yesus kepada siapa? Muridnya yang bertanya kepadanya, siapakah nanti yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus memberi banyak contoh, memberi banyak nasihat, memberi banyak gambaran siapakah yang terbesar itu. Dan yang terakhir dia berbicara di sini adalah, dan lagi aku berkata. Berarti sesudahnya sudah banyak yang disampaikan. Lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini. Kenapa enggak 4 orang ya? Kenapa enggak 1 orang? Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini bukan ayat yang baru yang mungkin kita dengar. Sudah sering kita dengar ayat ini. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita ini lebih dari 3 orang. Di rumah saudara lebih dari 3 orang. Iya. Tapi bukan berarti 2 atau 3 orangnya, bukan berarti dalam berkumpulnya. Tapi yang kita lihat di sana adalah kata sepakat. Allah hadir. Ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Apa kata Tuhan Yesus? Aku ada di tengah-tengah mereka. Kamu pengen enggak Allah hadir dalam rumah itu? Hah? Pengen enggak Allah hadir? Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Kan gitu ya. Hai sembah sujud. Iya. Artinya di sana Tuhan Allah hadir. Baik itu persekutuan pribadi, persekutuan keluarga, persekutuan saudara-saudara seiman, Allah hadir. Iya. Tuhan Yesus berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sepakat. Apa artinya sepakat? Hah? Apa itu sepakat? Sehati, sepikir, apalagi bagaimana? Iya, sepakat. Jadi kalau nggak sepakat bagaimana? Hah? Allah tidak hadir di situ. Ya. Saya coba cari itu, sepakat itu adalah suatu proses yang terus menerus dibangun. Ya. Saling mengenal, saling menajamkan, saling menegur, saling mengampuni, saling menasihati, saling merendahkan diri. Itulah harga yang harus dibayar untuk bisa sepakat. Ya, sepakat.
Oke, tapi itu bukan berarti hanya sampai di hari pernikahan. Makanya salah doa orang banyak. Sukses sampai kepada hari pernikahan, hari hanya. Masa sukses sampai di situ saja? Kalau orang posting bertunangan si A dengan sukses ya, semangat ya, selamat, sukses sampai di hari H, di hari endingnya, di hari pernikahannya. Jadi lewat itu lagi. Ya, makanya tadi kalau mama nikah bilang enak ya, kalau hari ini mau menikah ada konselingnya, nggak apa-apa setelah menikah aku konseling nikah kalau mau. Kadang-kadang orang yang sudah menikah ini kalau lagi mau konseling pranikah itu bagaimana? Hujan pun datang. Tapi kalau misalnya udah menikah, hujan ini bu, gimana ini bu, begini aduh, PA keluarga. Kan itu konseling di sana bisa kita curhat misalnya. Kalau nggak bisa kok berdua bisa melanjutkan PA bersama. Kenapa nggak ada lagi PA berdua bersama dengan suami istri? Di mana kesepakatannya? Maka sepakat ini untuk bersekutu ini nggak gampang. Apalagi kita ini. Kita sebenarnya belum banyak. Kalau kakak paling 25 kakak di sini 27, saya hitung. Untuk kuala saja. Iya. Kalau kemarin kita semuanya 70 sampai 80 cuma. Itulah yang sudah saya hitung. 70 orang dewasa. Beda dengan anak remaja ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sepakat. Bagaimana supaya Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kita? Perlu ada kesepakatan. Kita punya kelompok PA pemuda, kelompok pengurus, kelompok bapak-bapak, kelompok ibu-ibu, pemuda, remaja. Sepakat ini gak gampang. Sepakat ini harus rela bayar harga. Sepakat hari ini nanti kita berangkat jam 8. Jam 8 masih di rumah. Berangkat jam 8 dari gereja misalnya. Gak bisa sepakat. Sulit sekali. Sepakat kita punya pertemuan di sini. Oke, mungkin sekali-sekali kita bisa ada perubahan. Perubahan ini kan kadang-kadang memang nggak enak gitu ya. Kemarin kami remaja itu belajar tentang psikologi remaja. Dalam diri remaja itu ada perubahan. Perubahan dari fase anak-anak kepada fase remaja itu ada yang nggak enaknya. Ada malu, ada gelisah, ada takut. Itu yang terjadi. Saya maaf ya, ini bukan tabu, bukan porno, tapi ini adalah merupakan pendidikan ya, pengajaran. Waktu saya pertama sekali mengalami menstruasi, saya takut karena nggak ada pendidikan itu. Karena kayak tidak orang tua juga tidak menanamkan itu, tidak mengajarkan itu kepada anaknya. Bagian kita dibogalang, tidak mencak. Kita kan ketakutan, nggak tahu, nggak ada iklan gimana mau dibuat. Kalau sekarang ada iklan, di TV kan sudah ada ya iklan. Anak-anak sendiri tahu, oh itu pampasnya orang dewasa, tahu dia. Zaman dulu nggak tahu. Perubahan itu membuat kita takut, membuat kita gelisah, membuat ada malu. Perubahan yang terjadi. Maka sepakat itu, sudah sepakat pun kita kadang-kadang tetap juga ada perubahan. Nah, dalam persekutuan itu perlu sepakat. Allah hadir supaya kita mengerti bagaimana Tuhan hadir kalau kita berantem dalam persekutuan. Bagaimana Allah hadir kalau kita ini tidak sepakat. Baik persekutuan dalam keluarga, apalagi di tengah-tengah gereja Tuhan. Nyanyi kita, Tuhan Allah hadir dalam rumah ini.
Hai sembah sujud di sini. Akan kita sembah sujud. Mari setiap perkataan kita, mari kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kehadiran Allah dalam persekutuan itu, kalau ada kesepakatan, kita rindu Allah hadir di tengah-tengah hidup kita. Kita rindu Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kita rindu Allah hadir dalam persekutuan kita, dalam gereja kita. Sepakat ini sangat penting. Ya. Sepakat tadi yang perlu kita kejar di sana, saling mengenal. Perlu kita kenal satu dengan yang lainnya ini. Perlu kita kenal sifatnya. Perlu kita rangkul, saling menajamkan. Saling menajamkan ya. Mana yang saya tidak mengerti, mana yang saya kekurangan, saudara bisa menajamkan saya. Dan begitu sebaliknya. Satu pribadi dengan pribadi yang lain saling menajamkan. Persekutuan itu fungsinya, salah satu pentingnya persekutuan itu supaya saling menajamkan. Besi menajamkan besi. Bergesekan itu enak? Hah? Tidak enak bergesekan. Yang dekat baru enak bergesekan. Suami istri, mereka bisa berpelukan, mereka bisa bergesekan, mereka merasa nyaman ketika mereka dekat, mereka merasa nyaman ketika mereka berpelukan yang dekat. Maka dalam persekutuan itu kita harus dekat, supaya kalau sekalipun ditajamkan kita nggak tersinggung. Tapi kalau kita nggak dekat, ditajamkan bagaimana? Sakit hati. Maka harus dekat. Kau saudaraku, benar saudaraku. Saudara anggap saya saudara saya. Iya, saudara menganggap saya saudara. Saya menganggap saudara itulah saudara saya. Saudara dan saudari. Ini yang perlu kita gali. Saudaraku ini. Ya, katakan kepada tetangganya atau sebelahnya, kamu adalah saudaraku. Pas pula ya saudaranya. Ini bersaudara semua. Kita memang bersaudara. Iya, Bapak Esther, kau saudaraku katanya. Kalau istri katanya. Iya. Jadi saudaraku. Kalau saudara itu kita bisa mengayomi dia, bisa dekat dengan dia. Makanya ada kata firman Tuhan, jika engkau tidak mengasihi saudaramu, maka engkau telah membunuh. Artinya saudara itu dekat, punya aliran darah yang mengalir, yang sama dengan dia. Kontaknya itu ada. Makanya saya katakan bahwa kalau kita memiliki Roh Kudus, saya dengan Pak Billy Graham pun ada kontaknya. Karena roh yang sama ada. Kalau saya nggak ngerti bahasa Inggris, hanya karena itu cepat melotot mata ini baca aja teksnya itu supaya nggak lewat apa yang bilang Bapak itu. Ya hanya nyambung ke hati ini. Inilah roh sama darah yang mengalir dalam dirinya dengan darah dalam mengalir dalam diri saya itu adalah darah Kristus itu. Maka dalam semua persekutuan itu bagaimana supaya Allah hadir? Ini yang paling penting kita lihat ya. Sekali lagi saya baca, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, meminta apapun juga. Apapun juga ini apa ini? Minta jodoh ya? Iya, yang perlu jodoh. Minta apapun juga. Akan dikabulkan oleh Bapakmu yang di sorga. Yesus yang berbicara. Sepakat. Kau tadi
tadi? Saling mengenal. Kutandai kamu, tandai doaku, bisa kita sehati. Jangan rabi. Hah? Di mana kita cari itu? Sedarah sekandung pun kadang-kadang sulit. Tapi kalau ada roh yang sama, ini yang penting. Makanya mari kita memiliki roh yang sama. Terima Yesus. Ia akan mencurahkan rohnya ke dalam kita. Roh Tuhankah yang sudah ada dalam kita, atau masih roh kita sendiri di dalam kita? Kalau roh Tuhan ada di dalam kita, kita akan bisa bekerja sama. Kita akan bisa melakukan sesuatu yang baik. Bisa kita bekerja sama. Capek pun ada kekuatan untuk mengerjakan itu. Saya melihat masa-masa yang indah ketika membangun rumah Tuhan ini dulu. Berdoa bersama, berpuasa bersama, membangun bersama, ngangkat batu, ngangkat tanah bersama. Itu masa-masa yang indah. Tapi kemarin kami diingatkan, ojo dibanding ke. Iya, bukan hanya anak yang gak suka dibanding-bandingkan, tapi jemaat itu juga gak bisa dibanding-bandingkan. Masa-masa yang indah. Sepakat saling mengenal satu dengan yang lainnya, saling menajamkan, Saya pernah, sore ini ada Mama Desmar ketika masih muda, sering datang dulu ke gereja. Kan gitu ya, kadang-kadang ke gereja datang ganti baju, bajunya tinggal. Besok minggu depan juga begitu. Lalu saya bungkus baju itu, pulang dia, nah kau bawa pulang ini. Lalu sampai di rumah, mamanya yang cerita. Lalu aku diusir begini, tapi apa ya? Artinya di sana bahwa dia nggak sakit hati. Sekalipun hati begitu, ini menajamkan dia supaya dia mengerti. Tapi kalau hari ini anak-anak dibuat seperti itu, sakit hati karena dia tidak mengenal saya. Perlu kenali hatiku ini. Hidupku bukan untuk diriku sendiri. Kita perlu berkenalan. Kita perlu saling memahami. Iya. Sekali lagi, bukan membanding-bandingkan. Gak suka dibanding-bandingkan. Oh, coba banding katanya. Iya. Bagaimana saya dikasih oleh Tuhan? Bagaimana supaya Allah hadir? Supaya Allah hadir di antara aku dan dirimu, perlu saling menajamkan, perlu saling menegur. Saling menegur bagaimana? Mari kita berdoa bersama. Ini kelemahanku, ini kekuranganku. Saling menegur. Ada cerita yang sangat lucu. Ya, orang percaya berdoa bersama. Sebelum berdoa mereka curhat. Apa kira-kira salahku, apa kira kekuranganku. Lalu kemudian mereka berdoa bersama. Lalu kemudian waktu itu mereka melapor kepada Tuhan dalam doa. Itu satu orang cerita kepada saya. Lalu dia katakan, ibu pun begini Tuhan. Dia pun pernah bilang sama aku, maafkan aku, tapi maaf itu gampang katanya. Di dalam Tuhan, persekutuan dalam Tuhan, bisa berdoa bersama. Iya. Jadi siapa pun begini Tuhan, siapa pun begini Tuhan, tapi bisa bergandengan tangan, bisa berpelukan, dan tidak mengingat-ingat itu lagi. Praktekkan firman Tuhan. Aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Karena begitu pihakku, itu adalah bahasa karunia.
Iya. Jadi kalau demikian persekutuan itu menjadi indah. Persekutuan itu menjadi Tuhan hadir di sana, membuat kita ini bisa saling menegur, saling menasihati, saling menajamkan satu dengan yang lainnya, saling mengakui kesalahan, ya, saling mengakui kesalahan. Bagaimana supaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita? Sepakat itu mengakui kesalahan kita. Bisa kita saling mengakui, bukan hanya aku yang mengaku salah, tapi dirimu tak mengaku salah. Ya. Tapi saling mengakui kesalahan. Suami istri dalam persekutuan rumah tangga mereka harus saling mengakui kesalahan mereka dan sama-sama datang kepada Tuhan. Itu persekutuan itu akan menjadi indah. Allah hadir di situ. Bukan saya mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan keluarga itu, meninggalkan kamu, tidak. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan tetap memantau kita. Tapi apakah Dia hadir di situ, membuat kita ada sukacita, membuat kita semangat, merasakan kehadiran Allah. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah akan mengerti dengan kata merasakan kehadiran Allah? Saya tahu bagaimana rasanya Allah hadir di antara kita. Allah hadir di antara kita. Ada masa-masanya kayaknya nggak ada Allah di situ. Iya. Dalam persekutuan itu perlunya kehadiran Allah. Dalam sebuah gereja ini bangunan itu penting. Kita penting merenovasi. Tanah ini sudah turun. Penting. Kita perlu ini bagaimana supaya ini tidak lagi banjir terjadi, tidak lagi merusak semua bangunan ini dan alat-alat yang ada. Bagaimana untuk mengantisipasi itu? Kita perlu uang. Tapi yang paling penting di sana adalah kehadiran Allah. Bagaimana Allah hadir di sini? Tentu kalau kita sepakat. Ya. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berkumpul dalam nama Tuhan, sepakat dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di situ. Kalau ada di antara kita 20 orang yang sepakat, bukankah itu sudah menjadi satu kehadiran Allah yang sangat luar biasa? Ya, ya. Adakah di antara kita mau sepakat? Sepakat untuk apa? Sehati untuk apa? Kita rindu Allah hadir di sini. Kita rindu anak-anak kita ini akan dibentuk oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu orang tua bergandengan tangan bersama dengan guru sekolah minggu, bersama-sama dengan mereka mendoakan anak-anak kita. Bisakah ditanya anak-anak itu, Miss, Kak, Bu, tadi pelajaran anak-anak apa, supaya anakku ulangi belajar firman Tuhan di rumah? Bisakah kita sepakat membuat satu pertemuan anak-anak ini supaya anak-anak mencintai gereja Tuhan? Bisakah kita sepakat supaya kita mencintai gereja Tuhan yang hadir di rumah Tuhan, bukan hanya di hari Minggu saja, tapi kita punya sepakat untuk bersekutu bersama, ada kelompok tumbuh bersama. Bisa kan? Enggak saya harus yang datang ke rumah Bapak Ibu. Saya kan sudah tua, bukan pembelaan diri. Bisa kan Bapak Ibu yang punya kendaraan yang datang kemari, kita buat persekutuan bersama. Sepakat, saling menajamkan, saling menegur, saling menasihati, saling merendahkan diri, saling mengampuni, saling mengakui kesalahan, saling merendahkan diri. Itulah harga yang harus dibayar untuk menjadi
harus rela menanggung harga diri kita juga. Saling merendahkan diri. Ini yang perlu dalam gereja Tuhan. Ini yang perlu dalam persekutuan kita. Di dalamnya itu ada kesepakatan. Dalam kesepakatan itu ada banyak lagi poin-poinnya. Harus bisa sama-sama. Artinya sepakat itu sama-sama. Sama-sama merendahkan diri. Sama-sama saling mengasihi. Sama-sama mengampuni. Sama-sama menajamkan satu dengan yang lainnya. Inilah persekutuan. Ketika saya salah, saudara menegur saya. Ketika saudara salah, saya bisa menegur saudara. Ketika ada sesuatu yang sudah tumpul, saya belajar untuk menajamkan saudara. Bagaimana ini? Kok tidak pernah lagi ada persekutuan? Kenapa ini kalaupun ibadah hanya sekedar ibadah? Tanggung jawab saya untuk mengingatkan saudara. Kenapa itu? Jangan dibilang ibu kepo kali. Nah, saya punya tanggung jawab. Saya punya hak untuk merangkul Bapak dan Ibu. Ini pemuda yang menjadi generasi gereja Tuhan, yang menjadi generasi keluarga yang akan memuliakan Tuhan. Saudara bertanggung jawab untuk itu. Dalam persekutuan ini saudara punya tanggung jawab. Maaf cakap ya. Tanggung jawab gereja seperti apapun iman saudara. Gereja bertanggung jawab untuk mengurusi saudara. Itu cara organisasi. Tanggung jawab sebagai orang percaya itu apa? Sebagai pemuda, sebagai apa? Semuanya kita punya tanggung jawab. Belum lagi imannya, belum ada imannya. Tapi tanggung jawab kita itu apa? Bukankah kita bertanggung jawab hadir dalam persekutuan? Bukan kita bertanggung jawab itu hadir dalam kelompok tubuh bersama. Kesetiaan kita sangat penting. Ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, banyak orang berkumpul kan. Hari ini semalam jalan-jalan ada. Hari Sabtu ada. Jumat sore juga sudah banyak. Kenapa? Karena banyak orang yang naik ke gunung untuk rekreasi. Sabtu, Minggu, hari libur, kesempatan. Bagaimana berlibur dengan keluarga? Iya. Yang manakah fokus kita? Hari ini mungkin banyak tantangan, banyak undangan. Bagaimana dengan fokus kita? Aku punya persekutuan dengan orang percaya. Kalau saudara persekutuan di sana atau berkumpul di sana dengan banyak orang, dengan geng-geng kita, Allah nggak ada di situ loh. Supaya kita ingat, apa tadi? Berkumpul dalam namaku. Kan itu kata Tuhan ya. Bisa saja mulai dari ibadah ini kalau ke pantai bersama dengan keluarga besar. Kalau tidak ada dalam nama Tuhan, nggak hadir Tuhan di situ. Atau dengan orang yang geng kita di kampung atau di mana, dengan suka hati melakukan hal-hal yang apa yang mau kita mau lakukan, Tuhan nggak hadir di situ. Kalau Tuhan hadir di situ, ada yang tadi saling menajamkan, saling menasihati, saling mengampuni, saling merendahkan diri. Ada nama Tuhan di situ ditinggikan. Itulah persekutuan orang percaya. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Saudara mau Allah hadir? Supaya Allah hadir, inilah yang akan kita miliki. Mari kita lihat Amsal 13 ayat 20. Satu lagi. Amsal 13 ayat 20. Kita baca bersama. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi dengan orang bodoh. Kayak saya baca
Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Iya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Apa itu bijak? Bijak itu apa? Hah? Apa bijak? Coba buat yang jelas. Pintar. Tidak apa ya? Tidak memilih satu dengan yang lain. Adil, bijak, pintar, adil, benar, tanpa pilih kasih, berjalan dalam ketetapannya sendiri dan rel yang telah ditetapkan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Iya. Maka perlu kita cari orang yang bijak. Bukan berarti kalau begitu orang yang tak bijak kita tak kawani, nanti dia tambah di tempat tak bijak-bijak. Maka ini perlu dirangkul supaya kita juga yang tak bijak ini pun mau juga belajar, supaya Allah hadir di tengah-tengah kita. Siapa yang suka bergaul dengan orang yang hidupnya sembarangan, pasti gak ada kita yang mau ngaku. Ada orang bilang begini, lebih enak bergaul dengan orang yang tidak percaya. Kenapa muncul statement ini? Lebih enak bergaul dengan orang yang tidak percaya, karena orang percaya itu kadang-kadang tidak seperti hidup orang percaya. Mengaku percaya tapi tidak ada di dalamnya yang tadi. Iya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Maka perlu kita bersekutu dengan orang yang percaya. Perlu bersekutu dengan orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau kamu bergaul dengan pemabuk, lagi pegang pemabuk, gua kenal. Sitik saja ya, katanya kan. Coba dulu, kan gitu ya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ditarik ke sana. Iya. Bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Bergaul dengan orang pintar akan menjadi pintar. Makanya pernah saya katakan, kalau dulu saya sekolah, saya tidak mau sebangku dengan orang bodoh. Ya. Orang pintar pun gak mau sebangku sama saya. Makanya saya yang lebih pintar dari saya, nggak pun pintar kali gak apa-apa. Tapi yang paling tidak, saya harus mendekati orang yang lebih pintar dari saya itu, supaya dia mau berteman dengan saya, dia mau sebangku dengan saya bisa diajarnya. Paling tidak motivasi untuk belajar saya itu akan ada. Saya dulu dari kampung saya ada 2 kali kawan kompak kami ini. Dari kecil kami sama, ngambil air ke sungai sama, masak pun sama. Kita kuliah rumah kuliah ya, jangan rumah muka kata. Itu saya kompaknya. Dulu kan saya masak, baru kami pindah dari kesini. Kan gitu ya, kompak kami dulu. Nah, lalu kemudian kami sekolah pun sama. Dari SD sampai SMP kami sama, naik sepeda sama. Lalu saya bilang begini, kita jangan satu bangku nanti. Sama kita berkumpul, saya bilang, jangan sebangku kita. Tapi mari kita cari kawan kita masing-masing. Begitu ya, kami cari kawan kami masing-masing. Kalau di sekolah kami nggak kompak, kami berpisah, cari kawan yang lain yang lebih pintar dari kami. Benar. Akhirnya kami bisa pertemukan teman itu, dan kami lebih lagi bisa. Kalau kami dua-dua nggak bisa saling menajamkan, kami cuma main
yang lain yang belajar gak ke sana. Iya, ketika saya kuliah juga saya seperti itu. Saya cari kawan saya supaya bisa belajar dengan dia. Bagaimana untuk bisa membuat bahasa Yunani, bahasa Ibrani sulit loh. Bagaimana supaya bisa belajar tentang itu. Saya rela juga berkorban untuk datang dari Kuala ke sana di pagi hari sebelum waktu kuliah sore hari. Ada perjuangan. Nah, persekutuan itu perlu. Apalagi pergaulan dengan orang dalam lingkungan kita perlu yang baik-baik, apalagi dalam persekutuan dengan orang percaya. Bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kita, membuat kita semakin bertumbuh, membuat kita menjadi lebih maju iman kita, membuat kita ini lebih mengasihi Tuhan. Kalau kita hanya bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara tidak akan bisa bertumbuh. Kalau kawan saudara orang yang belum mengenal Tuhan, siapa kawanmu sekolah, kawan kompakmu siapa, itu menentukan. Mirip aja dia itu. Nggak tahankah bergaul dengan orang percaya? Tidak tahankah bergaul dengan settingan dengan orang percaya? Itu gak akan bisa bertumbuh. Ya, kita harus cari teman, bersama dengan dia bersekutu. Maka di tengah-tengah gereja itu ada persekutuan di dalam Tuhan. Persekutuan orang percaya itu ada. Kita mengupayakan itu supaya kita bisa ikut, supaya kita bisa bersama. Perlu kelompok. Saya bilang Bangun Mulia itu sudah bisa pergi persekutuan sendiri. Bagaimana supaya saling menajamkan, saling menasihati, saling menggumulkan semua di situ. Apa yang mau Tuhan buat? Iya. Nah, macam itu bisa bersama, supaya saling menajamkan, saling mau untuk Tuhan. Apa yang harus dibuat? Sehingga persekutuan ini boleh bertumbuh, dan inilah yang akan mendukung gereja Tuhan, supaya gereja boleh semakin maju. Bukan berarti persekutuan sendiri, lalu persekutuan sendiri, ini namanya terpecah. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi bebal. Isi teman dulu. Siapa yang rasa cocok kali ngomong sama kamu? Orang percaya kan? Atau bukan orang percaya? Kalau bukan orang percaya, yang menunggu bisa kami. Siapa yang paling enak kamu kumpul? Di kedai kopi dengan siapa yang berpercaya dan enak kumpul? Mana lebih enak merasa ngumpul di kedai kopi, minum kopi di kedai kopi daripada minum kopi di rumah? Yang perkopi, yang pergi kedai kopi ya. Apa yang kalau lihat kedai kopi sang rumah? Jadi siapa yang kedai kopi sejauh ini? Apa yang kedai kopi sang rumah minum? Lihat kedai kopi kata curang ini. Kenapa itu bisa terjadi? Jujur dia. Kenapa lebih enak di kedai kopi? Dia terlalu sama curhat. Rumah saya teman curhat. Iya, kalau setuju dia dengan apa yang kita bilang, cocokkah? Bilang, lah curhat, rubah. Tapi mari kita belajar. Yang di kedai kopi itu pun, iya, kalau itu membangun kami sebagai perbapakan. Yang punya Nina, kayak saya Nina lah satu, lah sesuai kalau muli-muli. Iya, ini harus kita belajar. Apakah ini membangun kita? Kan bisa beli kopi, beli teh gula, minum di rumah. Makanya ini banyak bapak-bapak ini beli kopi sebenarnya kurang ya teman curhat. Lah karena meriah rumah. Engkau butuh penolong yang kuat.
Inilah peranan seorang istri. Butuh penolong yang kuat. Baca kedai kopi bisa, tapi bisa yang cepat pulang. Pulang cepat rasanya pulang. Ini nggak pulang cepat, pulang lama rasanya di sana kan? Karena lebih mengikat teman yang di sana. Seharusnya yang mengikat kita itu teman di dalam Tuhan. Bersekutu bersama dengan orang percaya. Betapa indahnya kalau bapak-bapak ini bersekutu dengan orang percaya. Apa yang kita buat setelah kita bertobat ini, apa yang kita buat di tengah-tengah gereja, apa yang kita buat mendukung pekerjaan Tuhan. Mari kita bergandeng tangan, berdoa bersama. Alangkah jitunya gereja Tuhan akan dibangun, anak-anak akan diberkati, keluarga akan diberkati. Begitu juga dengan ibu-ibu. Apa yang kita buat, bahkan keluarga suami istri itu perlu persekutuan yang indah supaya Allah hadir di situ. Allah hadir di tengah-tengah hidup orang percaya. Allah hadir dalam persekutuan hidup orang percaya. Allah hadir di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan, aku ada di situ. Kalau tengah-tengah keluarga Tuhan hadir, tentu keluarga ini akan memuliakan Tuhan. Ditambah dengan keluarga yang satu, ditambah dengan keluarga yang satu. Itulah gereja Tuhan yang akan membangun kerajaan Allah di bumi ini. Inilah yang kita rindukan di bumi ini. Sebelum Bapa di surga memanggil kita, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi sebelum Tuhan memanggil kita, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang kekal, pikirkanlah apa yang bisa kubuat untuk Tuhan lewat persekutuanku ini, supaya Allah hadir di tengah-tengah kami. Ya, mungkin yang kedua ini akan kita lanjutkan minggu depan lagi nanti. Tapi yang jelas di sini, mari kita merenungkan, hadirkah Allah dalam persekutuan kami? Persekutuan keluarga, bagaimana bersekutu dengan anak itu? Bagaimana bersekutu dengan keluarga? Bagaimana kamu punya, oh anakku udah cerita, anakku udah begini begitu. Hari ini teknologi ini sangat menolong kita dalam hal itu. Lewat Zoom bisa bersekutu dengan keluarga lewat Zoom. Saya punya teman bersekutu. Dia punya persekutuan dengan suaminya. Suaminya di tempat yang lain, bahkan di negara lain. Bertahun-tahun suami selama COVID, suami di tempat yang lain. Dia bersama dengan anak-anak mereka di tempatnya, suaminya pergi tempat lain, tapi mereka punya persekutuan yang indah. Bagaimana mereka menjaga keluarga mereka tetap kudus. Karena waktu itu, tapi hari ini mereka sudah bisa ketemu seminggu sekali. Tapi waktu itu COVID memisahkan mereka bertahun-tahun, lebih 1 tahun, nggak bisa pulang. Karena kalau pulang tidak bisa kembali lagi untuk meneruskan pekerjaan di sana. Sementara dia belum menemukan pekerjaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi ketika dia sudah tahu pekerjaan itu ada, kemudian dia melamar satu perusahaan lagi. Ketika dia terima di situ, dia pindah kerja dan bisa bertemu dengan keluarganya seminggu sekali. Perjuangan yang begitu keras, tapi tetap ada persekutuan dalam keluarga itu, sehingga mereka tetap memuliakan Tuhan. Mereka bisa mendukung pekerjaan Tuhan, mereka bersekutu di dalam Tuhan, dan keluarga mereka tetap utuh. Itu yang saya bisa lihat. Bapak Ibu saudara-saudara, bukan berarti diizinkan sana satu, sini satu, bukan. Yang lebih baik bersama. Tapi kalau situasi itu memungkinkan seperti itu, mari tetap memiliki persekutuan yang indah bersama dengan keluarga. Keluarga ini adalah tiang penopang gereja Tuhan. Kalau saudara rapuh sebagai keluarga, gereja akan rapuh. Maka mari keluarga-keluarga, jemaat Tuhan, gereja Tuhan bangkit. Ikuti persekutuan, hadirlah dalam persekutuan supaya Tuhan hadir di sana dan kita bisa merasakan. Tapi bagaimana isinya di sana? Mari kita lihat poinnya, harus ada kesepakatan. Untuk menjadi sepakat itu bukan hal yang gampang. Tapi kalau kita sama-sama merendahkan diri, kita mau saling mengampuni, saling menegur, saling menasihati, saling menajamkan itu akan bisa terjadi. Kalau kita memiliki roh yang sama, maka roh yang sama itulah yang akan membuat kita semuanya itu yang satu menjadi hasil yang baik. Matematika, kalau penyebabnya sudah disamakan, itu gampang untuk menjumlahkan.
Pecahan seperti apapun, ketika punya sudah hasilnya akan tetap bulat, hasilnya akan tetap baik. Kalau sama roh kita akan bisa sama. Makanya mari, setelah Roh Kudus ada dalam kita, bagaimana Tuhan memimpin kita, bagaimana si A memimpin, bagaimana si B memimpin, satukan, duduk bersama, bergandengan tangan, datang kepada Bapa di surga. Tuhan akan melihat kehadiran kita. Tuhan akan hadir di sana. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Inilah yang kita rindukan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita, kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan dalam keluarga, persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan dengan orang percaya itu. Ini yang kita rindukan. Kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa.